Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang batik Yogyakarta. Rumusan masalah, salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan di Indonesia adalah batik. Sejak Malaysia pernah mengklaim bahwa batik berasal dari Malaysia, barulah bangsa Indonesia terbangun dari mimpinya bahwa batik segera dilestarikan kembali keberadaannya. Dan sejak saat itu banyak motif batik bermunculan kembali, bahkan sudah menjadi tren kalau batik merupakan pakaian khas dari bangsa Indonesia. Salah satu kekayaan seni warisan budaya masa lampau yang telah menjadikan negara Indonesia memiliki ciri yang khas di mancanegara. Perkembangan batik yang sudah menempuh perjalanan berabad-abad silam telah melahirkan berbagai jenis corak batik yang khas di setiap daerahnya. Kepopuleran batik Indonesia terkenal di kancah dunia. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus bangga dan ikut mempertahankan warisan budaya ini agar tidak punah dengan bergantinya zaman. Dengan adanya karya tulis ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai warisan budaya Indonesia, khususnya batik. Video ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang kebudayaan batik, terutama tentang motif, corak, teknik, cara pembuatan, maupun alat dan bahan pembuatan batik Jogja, sehingga batik tetap terlestarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Ahmad Septian dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah batik Yogyakarta. Seni batik tradisional dikenal sejak beberapa abad yang lalu di tanah Jawa. Bila kita menelusuri perjalanan perkembangan seni batik di Jawa Tengah, batik Jogja merupakan bagian dari perkembangan sejarah batik Jawa Tengah yang telah mengalami perpaduan beberapa corak dari daerah lain. Sekian dari penjelasan tentang sejarah batik Yogyakarta. Selanjutnya tentang perkembangan batik dan corak motif batik yang akan dilanjutkan oleh Fidela Azra Aniko. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidela Azra Aniko dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan perkembangan batik dan motif corak batik Yogyakarta. Untuk perkembangan batik, sejarah pembatikan di Indonesia terkait erat dengan perkembangan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa. Dan beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa kerajaan Mataram, kemudian pada masa kerajaan Solo dan Yogyakarta. Jadi kesenian batik ini di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa, ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semua batik tulis sampai awal abad ke-20, dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia Pertama selesai atau sekitar tahun 1920. Selanjutnya, salah satu motif corak batik Jogja yaitu motif parang. Motif batik parang merupakan motif batik yang disebut sebagai motif batik keris dan pola pedang oleh masyarakat internasional. Sedangkan dalam masyarakat Jawa disebut dengan motif batik parang lidah api. Parang merupakan salah satu motif batik paling kuat dari motif batik lainnya. Motif parang berupa garis-garis tegas dan disusun secara diagonal paralel. Batik parang awalnya dibuat oleh seorang pendiri kerajaan Mataram,
Kemudian oleh kerajaan, motif-motif parang tersebut hanya boleh dipakai oleh raja dan keturunannya. Tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa. Jenis batik ini dimasukkan sebagai kelompok batik larangan. Sekian dari penjelasan tentang perkembangan batik dan motif corak batik. Selanjutnya, tentang cara pembuatan batik Jogja yang akan dilanjutkan oleh Galuh Mitayani. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Mitayani, saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan batik Yogyakarta. Cara membuat batik sebenarnya hampir memiliki kesamaan, baik dalam pengerjaannya maupun proses pembuatannya. Pertama, batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting. Untuk motif halus atau kuas, untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan. Biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. Setelah beberapa kali proses perwarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin. Namun, pada batik khas Yogyakarta ini memiliki keunikan tersendiri dalam hal pembuatan, serta memakan proses yang cukup panjang. Sekian dari penjelasan cara pembuatan batik Jogja. Selanjutnya tentang bagaimana cara pemasaran batik Jogja yang akan dilanjutkan oleh Faisal Akmal Fadilah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akmal Fadilah, kelas 10 IPA 1, ingin menjelaskan bagian cara pemasaran batik di Yogyakarta. Pemasaran batik di Jogja sangatlah beragam. Langkah strategis juga harus dilakukan saat pemasaran, mulai dari mencari tempat strategis dan mencari cara untuk menarik minat pembeli. Pemasaran dari batik Jogja ini bisa kita temui di pusat wisata Malioboro dan di seluruh toko batik yang tersebar di Yogyakarta. Saya akan menutup presentasi dengan memberikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan batik Yogyakarta, bahwa batik Yogyakarta adalah salah satu batik yang terus-menerus berkembang dari dulu hingga sekarang. Motif dan coraknya pun begitu bagus. Banyak orang yang terikat pada keindahan corak dan motifnya. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 2, kelas 10 IPA 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.